Oke, jadi karena sudah waktunya ya, kita mulai saja. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Jadi untuk hari ini, saya izin share screen dulu ya. Nah, ini sudah kelihatan kan ya? Oke. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk ya rekan-rekan dan juga adik-adik mahasiswa yang bergabung pada kesempatan sore hari ini. Nah, ini acaranya lebih ke informal karena kita ingin sharing pengalaman studi lanjut dan sudah ada narasumber kita ya yang luar biasa sekali. Jadi kalau menurut saya melihat CV-nya nanti kan wah mantap sekali ini. Banyak hal yang kita bisa belajar dari beliau. Oke, jadi sebelumnya mungkin sedikit memperkenalkan. Nah, ini sudah ada di posternya, jadi mungkin sedikit banyak, khususnya kalau misalkan ada adik-adik mahasiswa yang dari Fakultas Ekonomi, karena kan saya share juga di grup yang semester lalu saya ajar. Nah, kalau misalkan ada yang dari ekonomi ini sangat bagus sekali karena track recordnya juga luar biasa. Terus ada beberapa hal lain lah yang kalau menurut saya memang out of the box. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari juga. Semoga dengan kegiatan hari ini akan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Oke, jadi sebelum kita mulai, sedikit membahas tentang tata tertib. Jadi ini tata tertibnya sederhana ya, standar saja. Standar kalau kita mengadakan suatu diskusi ya. Ya, pertama supaya lebih lancar dan tidak banyak gangguan, untuk teman-teman yang bergabung di ruang Zoom, tolong untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Kecuali kalau misalkan nanti di sesi tanya jawab diizinkan kan. Kalau misalkan ingin bertanya langsung juga boleh ketika sesi tersebut. Nah, kalau misalkan ada peserta lain yang tidak bergabung lewat Zoom, bisa diarahkan gabung lewat live YouTube. Ini sudah saya cek beberapa sudah ada bergabung lewat live YouTube. Dan untuk yang dari live YouTube otomatis ya tidak bisa bertanya secara langsung kan. Nah, itu silahkan untuk bertanya melalui kolom chat yang ada di live YouTube-nya. Jadi untuk mempermudah juga, tolong juga diberikan nama supaya lebih mudah juga untuk memanggil kan. Kalau misalkan tanpa nama itu kan, wah, takutnya ini ya ada pertanyaan kaleng kan. Jadi kalau ada surat kaleng kan berarti ada pertanyaan seperti itu juga ya. Jadi mohon untuk dicantumkan nama juga dan juga pertanyaannya seperti apa. Nah, untuk acara sore hari ini kita bagi seperti biasa kan. Ini sudah yang keempat. Jadi yang pertama itu ya ada dari teman saya kan dulu, ada Mbak Teresa, itu juga dari NII. Nah, waktu itu untuk studinya kan di S2, bidangnya adalah pendidikan matematika. Untuk yang kedua, untuk yang acara serupa ya, yang pernah diagendakan itu ada Mas Ardi waktu itu dari Finlandia. Nah, untuk bidangnya matematika, khususnya aljabar. Nah, terus yang ketiga itu ada Mbak Indah, belum terlalu lama ya, baru 2 bulan yang lalu. Nah, bidangnya adalah di pendidikan, khususnya di bagian sejarah. Nah, kali ini spesial sekali kita ada kedatangan satu narasumber dari bidang untuk melengkapi ya, benar-benar bisa melengkapi dari yang sebelum-sebelumnya dari bidang ekonomi. Nah, cuma sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk nama lengkapnya adalah Mbak Lili Mutiari. Kenapa kok Mutiari ya, bukan Mutiara ya? Dari orang tua sih memang sih. Iya betul. Ada katanya ini dulu ada hitungannya, katanya beda huruf itu melambangkan angka tertentu, terus gabungannya menjadi sesuatu yang baik gitu. Tapi aku nggak ngerti juga detailnya. Oke. Jadi ini faktor ini ya. Kalau orang Jawa kan ada ini ya, hitung-hitungan ini ya, cocok-cocokan itu. Iya, semacam itu kayaknya. Kenapa nggak mutiara gitu ya? Atau yang lain gitu kan? Iya. Kalau dari makna ininya ada nggak untuk apa katanya itu mungkin? Jadi hasil perhitungan itu katanya
jadi anak yang pintar gitu. Jadi aminin aja ya. Kan? Amin. Luar biasa. Makasih nih Mas Uha undangannya sebelumnya. Oh iya. Dan perkenalannya sangat luar biasa loh. Kalau ini kita yang berterima kasih kan, karena sudah meluangkan waktunya kan. Di sela-sela biasanya itu kan kalau di NII kan masih pada ini ya, kadang-kadang minggu itu masih ke study room, ada yang kerja juga kan. Bener, ini di study room, di ruangannya Mas Uha dulu. Kalau kangen Mas Uha main-main ke sini. Waduh, ngomong-ngomong saya udah lewat ya. Saya nggak di situ. Ada namanya kok dulu aku baca di row sebelah. Itu study room atau di cave? Study room yang lantai 3. Saya bukan di lantai 3, saya di basement 3 dulu. Oh, yang di cave ya? Ya, di cave. Tapi waktu itu memang tidak banyak saya pakai karena setelah beberapa hari di sana itu, jadi mungkin ini ya untuk yang belum pernah ke NII. NII itu adalah satu institut di bawahnya NTU. Dan ya nanti otomatis semua administrasi ya dari NTU, mulai dari pendaftaran sampai lulus, sampai ijazahnya juga dari NTU. Nah itu jadi tempatnya itu memang agak terpisah lah, terhubung dengan satu jembatan. Nah di situ ada study room untuk yang mahasiswa S3. Study roomnya itu ada 2 tempat lah. Yang pertama itu di lantai 2 kan. Berarti yang dipakai Mbak Lili ini kan yang di lantai 2. Nah, keistimewaannya yang di lantai 2 itu ya ada jendelanya lah. Betul. Kalau susah dibuka ya. Kalau susah dibuka, tetapi setidaknya masih ada sirkulasi udara. Betul. Nah, kalau untuk yang di satunya ada di basement 3. Jadi jangan dibayangkan basement itu bawah tanah ya. Jadi basement itu maksudnya ya lantai satunya itu di bagian ya gedung administrasinya dan sebagainya, lapangannya itu lantai 1. Nah itu kan berupa seperti bukit. Nah yang di bawahnya itu yang dimasuk dengan basement. Jadi masih di atas tanah, bukan di bawah tanah. Meskipun demikian, masih kelihatan matahari ya. Masih kelihatan matahari. Cuma kalau dari yang basement 3 itu karena dia posisinya seperti lorong, dan posisi saya di pojokan, ya nggak kelihatan juga mataharinya. Dan lorongnya itu nggak ada jendelanya, terus cuma ada pintu masuk sama satu pintu di sebelah satunya kan. Nah itu maka dari itu beberapa nggak terlalu lama lah, akhirnya lebih seringnya saya di blok 7. Jadi kalau ada yang pernah melihat petanya NII itu kan bentuknya seperti segitiga terus ada lingkarannya kan. Mungkin ada yang pernah ke sana juga kan. Karena beberapa kali kan ada yang ke sana untuk mengikuti Graduate Student Conference. Nah, itu ada blok 1 2 3 sampai 7. Yang 7 itu ya di bagian yang science. Jadi yang matematika dan juga yang seperti physical ini, kimia juga di situ kan. Lebih ke situ lah. Dan kalau misalkan mau menemui dosen pembimbing kan tinggal naik. Itu salah satu keuntungannya. Ini dapat meja di sana juga, Mas? Dapat meja di sana. Sama seperti Mbak Puspita. Oh, yang di Heidelberg apa? Di Hilbert Space. Ya? Hilbert Space. Oh iya, benar-benar. Nah itu. Jadi mungkin itu sedikit gambaran lah tentang NII sama NTU ya. Oh ya, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut dan kita akan terbatas waktu ya. Kalau misalkan ada yang tanya-tanya boleh kan ya lewat email boleh, ini. Boleh banget. Jadi itu kurang lebih. Nah mungkin sebelum masuk ke yang paling atas, kita coba membahas dari yang paling bawah dulu ya. Jadi untuk diplomanya di STAN ya ini. Dulu arahnya memang mau jadi apa kok masuknya ke STAN? Jadi dulu kan kalau sekarang seleksi kedinasan ya masih agak sedikit berbeda ya. Seleksi sekolah tinggi kedinasan yang langsung digabung beberapa kementerian sekaligus. Kalau dulu saya masih ngalamin yang kampusnya kan buka masing-masing tergantung periodenya. Walaupun kurang lebih periodenya sama sih. Periodenya STAN waktu itu sedikit lebih lambat dibanding SPMB biasa. Ini kebenaran karena memang
SPMB-nya nggak lolos, terus lolosnya di STAN ini, jadi emang rezekinya ke sana kayaknya. Bukan kebetulan itu, karena banyak orang yang pengen ke sana kan. Iya, rezekinya di situ. Jadinya. Wah, ini luar biasa. Makanya jalur PNS akhirnya. Berarti waktu lulus sudah langsung PNS? Langsung, kan memang harus ikatan dinas ya Mas, karena memang kuliahnya kan gratis ya. Oh iya. Jadi konsekuensinya, jadi memang dari awal sudah menandatangani surat ikatan bersedia untuk menjalani ikatan dinas gitu, jadi memang sudah kewajiban. Makanya kemarin mungkin waktu aku ngobrol sama Mas wah mungkin latar belakangnya agak sedikit berbeda nih sama teman-teman mahasiswanya Mas Uha, tapi sebenarnya kan tetap ada jalur untuk bisa menjadi PNS juga dengan penerimaan umum ya, CPNS S1. Dan malah justru jadi menarik kan, jadi menambah ini kan, menambah pengetahuan lah setidaknya. Oh, ada yang dari lewat sini, ada yang lewat sana kan. Iya, dan lebih tinggi juga masuknya kalau dari yang mahasiswa kan ya, karena langsung 3A. 3A. Lebih ya memang ini sih tergantung inilah, pada akhirnya juga tergantung waktu sudah kerja kayak gimana kan. Nggak bisa ngandalkan ini background dari edukasi. Ya ini terus melanjutkan untuk S1 ya berarti ya di STIE Dr. Mokhtar Sthalib. Ini di Jakarta Timur ya? Di waktu itu di ini Mas, Ben Hill, Bendungan Hilir, Jakarta Barat. Memang Barat. Ada kampusnya yang Jakarta Timur, Mas Uha bener. Tapi kebetulan aku lebih dekat dari kantor. Gitu. Iya. Jadi memang ini kuliah izin belajar skemanya. Jadi bukan tugas belajar. Jadi memang aku kuliah sendiri. Pertimbangannya memang ya karena memang dari begitu masuk ke Kemenkeu aku niatnya memang pengen nanti beasiswa S2 gitu. Jadi supaya lebih cepat S1-nya kuliah sendiri aja gitu. Jadi bisa langsung begitu PNS bisa langsung daftar kuliah. Kuliahnya juga karena banyak angka kredit yang bisa ditransfer dari D3-nya, jadi cuma setahun bisa langsung lulus dengan S1 gitu pertimbangannya waktu itu. Ya untuk D3-nya mulainya dari tahun berapa berarti masuknya? D3 aku masuk di 2002. 2002. Oh. Iya. Lulus di 2006. 1 tahun sudah S1. Ya mirip seperti ini. Teman-teman saya yang dari ilmu komputer itu juga kan. Ada yang D3 terus tinggal nambah 1 tahun kalau nggak salah juga. Tapi 1 tahunnya langsung skripsi nanti. Iya. Waktu itu ada kuliah sih sedikit nggak banyak tapi jadi 1 tahun itu udah langsung. Iya, dan banyak memang teman-teman dari PNS juga yang akhirnya sekelas bareng gitu. Iya. Luar biasa. Karena ini ya memang ya biasanya memang pada seperti itu sih. Apalagi kalau nambah 1-2 tahun itu kan sekalian aja ya. Benar. Meskipun sudah kerja. Wah, ini selanjutnya terus melanjutkan ke universitas tercinta ya. Alma mater kesayangannya. Alma mater. Saya sejak dari S1 soalnya di sini ya. Atau S2. Kalau Mbak Lili dari S2-nya ya, ke UGM. Mengambil Master of Science in Economics. Iya. Jadi kebetulan waktu itu setelah aku lulus dari S1 kan kalau di PNS ada penyesuaian ya Mas, ujian pangkat kenaikan. Untuk bisa dari golongan 2C yang dari lulusan D3 dulu ke pangkat 3A. Nah, jadi 2008 lulus dari S1-nya, 2009 ikut PKP, 2010 keluar pangkat 3A-nya, baru kemudian bisa ikut beasiswa. Nah, kebetulan di 2011 dapat tawaran ini, program linkage antara Universitas Gadjah Mada UGM dengan Georgia State University gitu. Jadi aku beruntung untuk masuk di program itu. Jadi mulai dari Juni 2011 itu udah kuliah di UGM. Di UGM-nya berarti nggak full 2 tahun ya kalau kayak gitu ya? Enggak, di UGM-nya 1 tahun. Kan? Terus tahun depannya ke Atlanta. Iya. Atlanta di Georgia. Georgia itu kan di tengah-tengah ya, bukan dekat laut kan ya? Agak bawah sedikit kan? Bener, di bawah.
Iya Iklimnya berarti kering banget dong di sana. Iya, lumayan hangat, nggak terlalu dingin. Tapi tetap sih kalau pas lagi fall, winter ya dingin juga, nggak sehangat Florida. Tapi lumayan lah untuk kita yang dari Asia yang nggak kebiasaan kulkas. Adaptasinya mudah atau enggak sih? Karena waktu saya ke Illinois dulu, itu langsung pingsan 2 hari kemudian. Karena udaranya kering kan. Di sini kan biasa lembab. Atau pas nyampe mungkin Mas lagi pas winter kali ya, atau pas nyampe pas langsung gratis ya. Oh, iya. Ada sih, pasti kalau sakit-sakit itu tiap kali pindah itu pasti ada ya pengalaman-pengalaman kayak gitu ya. Tapi untungnya nggak terlalu, mungkin karena pas sampai sana juga ada program penyesuaian juga sih yang dilakukan sama universitasnya di sana. Iya, jadi kita kayak diajak, dikasih matrikulasi, mata kuliah singkat, public policy dan semacamnya, terus ada program turnya juga gitu. Jadi ya dibawa senang aja. Iya, harus. Semuanya itu kalau sudah suka, seneng, udah jalannya lebih enak ya. Lebih nyaman. Itu rumus umum di mana-mana kan. Mau S1, S2, S3. Mau di negara manapun harus seneng dulu. Kalau seneng nanti effortnya beda, jalaninya juga lebih enak, hasilnya pun nanti juga akan beda. Itu jelas lah. Nah, terus lanjut lagi, ini baru sekarang ya, masih menjalani ya di NII, NTU. Masih berjuang. Mengikuti jejak Mas Uha. Terus dalam 3 tahun. Dong kalau ikut juga saya. Beda jurusan, satu jalan. Ini untuk beasiswanya 3 tahun atau 4 tahun dari MOI? Aku beasiswa VETA Scholarship, jadi judulnya sekarang VETA Scholarship, walaupun baru mulai tahun ini ganti nama jadi Ministerial Scholarship. Jadi memang beasiswa Kemenkeu yang kebetulan dikelolanya oleh Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan BPPK. Beasiswanya sebenarnya kurang lebih mirip mas skemanya sama LPDP, karena kan LPDP juga perutnya juga kalau dititik-titik ada unsur Kementerian Keuangan ya di sana ya. Hanya targetnya aja kan yang beda kan? Target betul, orangnya. Kalau LPDP kan terbuka luas ya. Terus jadi pastinya proses aplikasi dan lainnya juga menyesuaikan. Kalau ini internal di Kemenkeu. Mungkin dulu pernah dengar Spirit, sebenarnya agak mirip-mirip sama itu juga sih yang dari World Bank. Iya, jadi pengelolaannya mirip-mirip. Ini durasinya untuk S3 4 tahun, Mas. Gitu. Jadi kalau memang ya ada misalnya perpanjangan gitu ya, harus ada aplikasinya, harus ada persetujuan dari supervisor dan semacam pada proses yang harus dijalani. Normalnya 4 tahun. Perpanjangan itu kan maksimal 1 semester kan biasanya. Sebenarnya dikonsiderasikan berdasarkan semester sih. Jadi ada juga yang 1 semester kemudian belum selesai masih perpanjang lagi 1 semester lagi. Kalau memang kondisinya mengharuskan seperti itu ya bisa dipertimbangkan. Kayaknya kayak teman-teman kita di US kan biasanya programnya 5 tahun ya. Biasanya itu sih yang kemudian menjadi kendala dan kemudian perlu untuk ada perpanjangan. Kalau misalkan lebih cepat, nanti yang tahun terakhir tetap dapat atau hilang? Nah, jadi kan kadang-kadang ini kan, ada beberapa orang yang ngerasanya sebenarnya bisa selesai, tapi ada insentifnya mas sebenarnya kalau di beasiswa ini. Jadi kalau memang selesai minimal 1 semester lebih cepat, total living allowance-nya itu bisa diberikan sebagai bonus gitu mungkin ya, kurang lebih 50%-nya. Tapi ada syaratnya, lulusnya itu harus cum laude, harus IPK 3,75 dari 4 minimum. Iya. Kalau NTU kan bukan 4, 5 kan? Iya. Contohnya gimana itu nanti? Harus pakai penyesuaian, berarti minimum 4 dari 5. Gitu kayaknya enggak ya? 4 bisa lah masa. Tapi aneh kalau 4 kayaknya. Iya. Dari 3,75 dari 4, masa 4 dari 5 kan? Jalanin dulu aja deh. Kalau dapet syukur, nggak dapet ya udah. Pasti bisa lah. Semua tuh tergantung mindsetnya pada akhirnya.
Amin, semoga yang penting Karena lulus dulu. saya dulu tuh merasa tahun pertama itu kan rasanya berat ya, tapi setelah sudah tahu bentuknya kayak apa kan nanti karena lingkungannya juga sih mungkin ya. Lingkungannya seperti itu memang kerja kerasnya gila-gilaan kan. Jadi akhirnya ya bisa bisa juga menyesuaikan. Tapi tahun pertama selalu berat. Iya. Ini kan baru melewati tahun pertama kan, baru semester Betul. 3 kan. Iya, baru semester 3. Aku belum tahu nih apakah tahun pertama paling berat atau tahun berikut-berikutnya. Moga-moga aja benar kata Mas Uha ya. Nanti setelahnya gampang ya. Bukan Pokoknya yang gampang penting juga. Enggak juga. Bukan gampang sih, maksudnya lebih terbiasa. Sih. Yang penting ngikutin Mas Uha wis selesai dalam 3 tahun. Aduh. Target. Sama kayak Mbak Indah kemarin ya, selalu disinggung itunya. Iya dong. Enak kan? Enggak, bercanda. Iya loh, menjadi legend, jadi legenda. Karena kebanyakan 4 sampai ya di atas 4 lah, ya kan ya? Iya sih. 4 itu biasanya baru submit, belum oral defense-nya ya kan? Jadi Mas Fuha memang betul-betul luar biasa. Ya, saya beruntung saja sih kalau itu. Sambil senyum-senyum tapi jawabnya kan. Rezeki aja sih. Ya intinya beruntung tadi sih. Kalau menurut saya karena S3 itu kan ini ya. Jadi dimensinya kan macam-macam kan. Jadi ada dari faktor keluarga yang alhamdulillah mendukung. Terus faktor orangnya juga, terus ada faktor dari supervisor dan keseluruhan lingkungan di kampusnya kan. Jadi semua itu harus memang sinergi dulu kan baru bisa kan. Dan Mas Uha bawa keluarga kemarin ke sini enggak? Jadi kalau saya malah jadi saya yang ditanya ini. Kan sharing. Oh iya, boleh. Sebenarnya kita ini sih konsepnya ya kita santai aja kan, cuma ngobrol ringan aja. Cuma nanti barangkali kan ada bisa diambil manfaatnya dari yang khususnya kan biasanya itu yang jadi pertanyaan kan. Itu bawa ya. Keluarga nggak nih gitu ya? Nyusahin nggak bawa keluarga atau malah dukung gitu kan? Ini sih kendala paling utama itu sebetulnya ini karena istri saya kan bekerja ya. Jadi karena kerja itu otomatis ya kalau misalkan harus ikut selama 3 tahun kan jadi memang mau nggak mau harus keluar. Nah itu juga jadi satu pertimbangan tersendiri. Jadinya waktu itu ya di tahun pertama itu saya nggak pernah pulang. Jadi 1 tahun tuh benar-benar 1 tahun full terus ya akhir tahun baru pulang. Nah itu istri saya ikut di jadi 3 bulan awal itu ya intinya inilah nyewa yang double room di Graduate Hall 2 kan. Jadi di situ terus dia pulang 1 bulan, selanjutnya kembali lagi ke Singapura 1 bulan lagi. Jadi total istri saya di Singapura 3 bulan, sekitar lah hampir 3 bulan. 3 bulan itu tadi di tahun kedua berarti? Tahun pertama. Tahun pertama. Ikut. Nah, karena dia di sini kan jadi oke lah masih nggak ada masalah kan untuk nggak pulang kan. Dan memang penyesuaiannya banyak waktu itu. Karena pertama itu dari sisi materi itu kan cukup jauh berbeda dengan S1 dan S2 saya. Kalau saya kan dari bidang aljabar lah. Yang mungkin nggak terlalu ini, tapi kemudian S3-nya kan di teori bilangan. Nah kan itu teori bilangan kan lebih ke ya ada aljabarnya juga, cuma memang fokusnya lain, beda-beda topik kan, otomatis kan harus ngejar banyak. Jadi waktu itu ya kenapa 1 tahun nggak pulang ya karena itu. Tapi setelah itu ya setahun bisa 2 kali, kadang 3 kan, tergantung kondisi lah. Iya. Kalau udah tahun kedua, ketiga kita relatif karena nggak ada kuliah ya, jadi relatif. Yep. Dan sudah menyesuaikan diri kan di 1 tahun pertama kan, itu setidaknya itu. Kalau jenengan sendiri? Aku suami nggak ikut waktu kemarin pas sampai di sini memang diantar, jadi sempat berapa hari ikut di Singapura, tapi ya sebelum mulai kuliah udah pulang dia dan terakhir kan aku kesini Januari ya 2020 sebelum pandemi. Untungnya masih sempat. Itu sudah pandemi itu Januari. Oh iya, tapi belum terasa ya di kasus itu ya. Terus Februari aku sempat pulang ke Indonesia over the weekend, sempat
balik, tapi begitu balik lagi ke sini nggak lama kemudian circuit breaker kan, PSBB Singapura. Jadi udah nggak pernah pulang lagi. Dan suami juga nggak bisa ke sini kan sampai saat ini, jadi ya udah setahun lewat. Susah. Nah, kemarin ngobrol sama yang Mbak Puspita sama Mbak Indah itu juga, mereka pulang ke Indonesia pun ribet juga pas kembali ke sananya kan. Harus karantina, dan kemudian kan itu kita nggak di cover ya di beasiswa kita, karantina itu. Tapi kan dapat ini kan subsidi kan dibanding orang umum. Betul. Tapi tetap costly juga sih Mas, karena kan iya 1.600-an kalau nggak salah. Iya betul. Terus sekarang tambah lagi kan, itu 14 hari aturannya di government facility, di SAN designated facility. Setelah itu tambah leave of absence di off-campus facility. Jadi walaupun misalnya aku tinggal di asrama di Graduate Hall 2, nggak bisa langsung balik ke GA2, harus off dulu. Iya, itu bisa 1.000 lagi kali ya. Jadi pertimbangannya banyak. Iya, memang sangat repot sih. Saya sendiri saya kan ujiannya Januari, itu sidang disertasi. Setelah itu yang belum kembali lagi ke sana. Wisuda kemarin juga nggak ke sana karena itu tadi mahal. Mas, Agustus 2000 berapa jadinya? 2017. Saya submit disertasinya Agustus 2019. Terus setelah itu kan direview sama reviewer. Jadi kalau yang dikatakan 3 tahun tadi bukan 3 tahun sidangnya, tapi 3 tahun submit final tesisnya kan. Karena kan setelah final tesis itu kan kalau nggak ada masalah dengan tesis kita ya sudah itu kan. Yang kan sudah tetap cepat ya, karena kebanyakan orang baru submit di tahun keempat. Ya kan? Beruntung itu tadi sih. Terus kembali lagi itu Januari. Dan waktu itu terasa lumayan sih sebenarnya efek pandemi di Singapura. Karena saya sempat nginep di Changi kan. Dipakai masker. Ya karena di Changinya sih. Di luar Changi masih kayaknya aman waktu itu. Oh ya mungkin inilah. Moga-moga cepat. Ya, amin. Kondisi cepat segera ini ya. Dengan adanya vaksin ya kan. Udah divaksin Mas Wahab? Ya. Itu kemarin ada something lah, akhirnya belum bisa ikutan. Tapi overall sebenarnya nanti semester depan sudah bisa tatap langsung. Offline ya offline. Kalau yang di NI itu kan saya dengar memang sudah dari kemarin kan sudah bisa offline kan? Iya, udah hybrid. Dari awal. Kalau NTU-nya malahan udah bener-bener nggak ada lagi online kalau nggak salah. Tapi NI masih hybrid. Masih kombinasi. Ya itu yang seharusnya bisa ditiru sih, karena mau nggak mau kalau misalkan full online terus-terusan nanti agak sulit untuk pencapaiannya sama persis ketika ada ini kan. Ya semoga saja lah semuanya segera membaik. Ini kita sudah setengah jam masih di satu halaman ini loh. Jadi mungkin kita lanjut sedikit ya. Nah tadi kan ada sempat ini kan membahas sedikit pertanyaan kan dari Vina ya tadi ya. Ketika lulus S1 mau kerja dulu atau S2 dulu. Nah kalau lihat dari sini kan karena tadi sudah faktor ini tadi. Memang ikatan dinas, berarti setelah selesai tadi langsung kerja. Iya, jadi memang pas aku 2006 lulus dari D3 juga kan nggak bisa langsung kuliah lagi, harus kerja dulu setelah PNS baru bisa daftar lagi. Kalau nggak salah sekarang aturannya malah harus 2 tahun dari PNS. Jadi aku dulu masih lebih beruntung. Masih 1 tahun kan? Begitu PNS langsung bisa ikut. Nah terus kemudian setelah yang lulus dari S2 juga harus ikatan dinas dulu 2 tahun. Jadi sebenarnya karena aku lulus di ijazahnya tanggalnya per Januari 2014, baru bisa mulai daftar beasiswa itu Januari 2016. Tapi sebenarnya aku agak terlambat nih karena 2019 baru benar ikut
beasiswa gitu. Mungkin biasanya ini sih, terus yang pada ditanyakan itu ketika kita sudah ke Jeddah, sempat kerja dulu. Nah, ketika lanjut lagi kuliah itu, in-nya itu rasanya lumayan cepat atau tetap butuh penyesuaian lagi, ya kan? Iya, benar-benar. Kalau aku sih, gimana ya, karena banyak hal yang terjadi, pasti kan orang-orang pengalamannya mungkin beda-beda ya. Iya. Kenapa kemudian bisa terus gas lanjut atau ada jeda. Kalau aku sih karena waktu 2014 lulus, terus tahun kemudian promosi kebetulan. Jadi ya ke Manado. Terus di Manado ketemu calon suami, terus nikah gitu kan, berkeluarga gitu. Jadi prioritasnya memang sempat. Tapi memang dari dulu memang aku memang sudah berpikir pengen lanjut kuliah S2 terus kemudian S3 gitu. Jadi selalu S2 juga sudah mikir nanti mau S3. Tapi ada bagusnya juga ada jeda seperti yang aku alami karena kemudian kalau S2 aku kan di ekonomi ya Mas, karena beasiswanya dapatnya itu gitu. Jadi memang udah sepaket, nggak milih waktu itu. Tapi kemudian dulu kepikiran S3-nya akan sama juga, ekonomi juga, atau public policy, atau jalur-jalur yang mirip lah gitu. Tapi setelah aku jeda dan setelah di pekerjaan, di karir gitu ya, juga pindah dan ada perkembangan dan lain sebagainya, akhirnya mulai mikir, kayaknya kalau aku kuliah ekonomi lagi, karena aku kerjanya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, kurang kebermanfaatan ilmunya kayaknya kurang maksimal nih gitu. Jadi akhirnya mulai mikir kuliah apa ya yang bakal lebih bisa kepake gitu di motivasinya kantor berarti juga. Itu ya, pindah ke educationnya. Betul, iya, makanya kadang orang suka apa ya, bertanya gitu, kok Ministry of Finance, kok education gitu kan, biasanya kan MOI, guru gitu kan. Nah, karena aku di Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan di professional development-nya Kemenku gitu. Jadi ya bagus sih ada jedanya, maksudnya jadi ada kesempatan refleksi, ngelihat lagi, balik lagi tujuannya apa gitu. Dan juga prioritas-prioritas hidup lainnya kan, maksudnya ya itu tadi, udah berkeluarga gitu kan, udah ada hal-hal prioritas-prioritas lain lah yang jadi pertimbangan gitu. Akhirnya kuliahnya nggak jauh-jauh amat dari Indonesia gitu kan. Berkeluarganya itu setelah yang dari Georgia tadi atau sebelumnya? Setelah 2015. Gitu. Jadi 2015 itu aku pindah ke Manado, Maret 2015, terus kenal calon suami di sana, kemudian nikah di Desember 2015 gitu ceritanya. Berarti jadi agak ekspres. Dari awal harus siap pindah-pindah itu tadi ya? Iya, karena konsekuensi pekerjaan. Pekerjaan, jelas. Soalnya beberapa kan juga ada yang ini kan, tidak diizin. Jadi ada beberapa lah murid SMA kan, tidak diizinkan orang tuanya karena ya itu tadi, nanti jangan-jangan pas lulus jadi jauh gitu. Iya, betul. Dan sekarang udah apa ya, nggak ada perbedaan yang signifikan sepertinya antara, nggak kelihatan bedanya antara laki-laki dan perempuan. Banyak banget junior-juniorku yang di Kupang, yang perempuan-perempuan juga gitu, yang di kota-kota yang jauh gitu. Jadi memang sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Dari orang tua sendiri merestui fine-fine aja atau tetap kadang-kadang memang merindukan dalam tanda kutip? Iya. Kebetulan kalau waktu di Manado sih lumayan agak sering ke Jakarta ya Mas, karena sebulan sekali ada lah untuk rakor dan macamnya sebulan gitu. Sekali. Iya. Sering juga. Dan kantorku BPK juga kebetulan Manado itu sudah yang paling jauh gitu, jadi masih agak beruntung dibandingkan dengan universitas S1 lainnya. Itu sih yang kemarin juga jadi pertimbangan kenapa kemudian milih di BPK, selain karena memang suka dengan bidang pekerjaannya gitu, tapi salah satunya juga karena kantor-kantor balainya juga masih di kota-kota besar yang cukup dekat dengan bandara gitu. Ya, itu yang repot kan kalau ke bandara harus naik kapal, harus naik bus gitu-gitu ya. Kalau di Singapura kan tetap aja 2 jam juga ke bandara. Iya.
Tapi sama aja nih, sekarang kan juga nggak bisa pulang kan. Iya, benar. Jadi mau dekat pun juga nggak ngefek banyak. Iya, sebenarnya tetap jauh. Tetap jauh. Jadi mungkin ini ya bisa disimpulkan tadi ya. Intinya mau langsung lanjut lagi master atau ya kerja dulu itu pada akhirnya ya tergantung pribadi masing-masing kan. Dan kalau kita bisa mengkondisikan sebenarnya ada banyak poin plus juga kalau kita kerja dulu. Tapi ya kalau misalkan mau langsung pun juga sebetulnya kalau dari banyak sisi pun juga ada keuntungannya juga kan. Jadi tergantung kondisi masing-masing lah. Dan itu pun juga idealnya memang ya salah satunya dibahas juga dengan orang tua kan. Kalau misalkan belum menikah kan itu sebaiknya seperti itu kan. Jadi ya kembali ke masing-masing lagi. Cuma ini tadi ada satu part yang saya belum bisa nangkep betul-betul kan. Jadi di Kementerian Keuangannya kan berarti ini ya di finance education-nya itu nantinya untuk apa? Jenis mungkin bisa dicontohkan lah pekerjaannya seperti apa gitu mungkin yang dimaksud jadi, di sini kan. Kalau di Kementerian Keuangan itu memang ada 11 unit eselon 1 ya. Artinya Direktorat Jenderal Pajak yang mungkin lebih familiar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perbendaharaan, Anggaran, terus Badan Kebijakan Fiskal dan lain-lain. Jadi salah satunya kemudian Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan yang menangani tentang pelatihan, pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kita punya unit-unit pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jadi beberapa di antaranya aku pernah punya pengalaman kerja itu di Pusdikat Keuangan Umum dan terakhir sebelum ke Singapura ini, sebelum kuliah lagi. Terus jadi masing-masing pusdikat itu sesuai dengan namanya, ada pusdikat pajak, pusdikat bea dan cukai, itu koordinasinya dengan unit eselon 1 terkait gitu, ngurusin pegawai yang di unit eselon 1 tersebut, dan pastinya bidang pelatihan yang dilakukan sesuai sama kebutuhan dari unit eselon 1-nya. STAN itu juga di bawah BPPK sebenarnya. Sekarang namanya Politeknik Keuangan Negara. STAN. Gitu. Jadi itu pendidikan tinggi yang di bawah Kementerian Keuangan dikelola oleh BPK, kurang lebih seperti itu. Berarti salah satunya ini kayak ngisi diklat juga ya, nggak cuma organize kan, di narasumbernya juga. Iya, tapi aku memang bukan full time Widya Suara ya. Kalau full time instructor di BPK kan Widya Suara. Aku di kantor jalur strukturalnya gitu. Kalau Widya Suara kan jalur fungsional ya. Tapi kan kadang-kadang ini kan dosen kali ya. Enggak, maksudnya kadang-kadang jobnya mirip seperti Widya Iswara kan, meskipun nggak full time itu kan. Oh iya, jadi kalau Widya Suara itu kalau di kami ya, itu selain ngajar memang bantu mengembangkan kurikulum, tapi mainnya sih ngajar sih. Ngajar, ya. Iya, ngajar dan memang walaupun ya ada penelitian dan kurang lebih sama, agak sedikit berbeda sih tapi ya dengan dosennya apa aja yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Kalau di struktural ya apa ya Mas, kayak administrasi jadinya pekerjaannya. Oke, jadi punya gambaran sekarang kan. Nah, ini salah satu manfaatnya juga kan sharing kayak gini kan. Jadi bisa tahu di bidang lain kan. Kalau nggak kayak gini kan agak susah. Oke, jadi mungkin sedikit lanjut ya tentang organizational experience. Nah, ini yang terbaru, yang sering kali kita lihat di Instagram ya. Jadi ketika awal kuliah dulu masuk jadi salah satu ini ya pengurusnya di NII GSC, terus sekarang terpilih jadi presidennya. Atau mungkin bisa dijelaskan dulu GSC-nya itu kayak apa? Mungkin pada nggak punya gambaran kan GSC itu apa yang di sana kan? Jadi memang di NTU kan ada Graduate Student Association ya, kalau yang GSC itu semacam BEM untuk mahasiswa S2, S3 gitu, kalau yang masih yang campus wide gitu ya untuk keseluruhan NTU. Nah, di masing-masing sekolah, di masing-masing fakultas gitu ya,
itu ada Graduate Student Club-nya dan salah satunya ada di NIE. Nah, tapi NIE Graduate Student Club ini memang relatif baru ada di 3 tahun terakhir, jadi aku mulai gabung di tahun kedua. Waktu itu jadi bendahara karena memang belum punya pengalaman, terus khawatir ini bakal ganggu kuliah nggak ya gitu, masih ada kekhawatiran seperti itu gitu. Pasti. Iya, tapi ketika gabung jadi bendahara tahun lalu memang aku sudah mikir sih, maksudnya jadi bendahara ya tugasnya apa sih, kayaknya udah tahu pasti nggak banyak gitu kan. Tapi karena tugasnya nggak banyak, berarti aku harus bantu yang lain gitu, harus nggak gabut gitu, nggak cuma nama aja gitu di pengurusan gitu. Dan akhirnya malah beneran jadi yang dilakukan adalah hal-hal yang lain yang di luar tugas treasurer, karena memang treasurer nggak ada kerjaan apa-apa karena kita nggak ngelola dana gitu, kita nggak dikasih dana secara langsung untuk dikelola oleh GSC langsung, jadinya malah ngurusin proposal buat event, hosting eventnya gitu, terus dan jadi keterusan gitu karena kerjaan itu menyenangkan. Memang salah satunya. Iya, karena kan kalau ngerjain riset ya gitu ya Mas, dan itu maksudnya kalau riset itu kan panjang penelitian kita, kayak nggak selesai ini, selesai satu bagian kecil ini lanjut lagi nih, masih ada lagi yang kayaknya kayak maraton gitu. Sementara kalau kerjaan Jesse kan sprint, ini selesai langsung kelihatan acara kita jadi data lumayan ya gitu, jadi ada spark kayak gitu-gitu yang kemudian jadi seneng. Dan karena seneng di pengalaman tahun lalu, akhirnya malah ya udah tahun ini sekalian aja nyemplung jadi presiden gitu. Udah kebayang kayaknya kerjaan presiden. Kegiatannya apa aja ya. Kayaknya doable deh gitu. Jadi akhirnya memutuskan tahun ini untuk naik jadi presiden gitu ceritanya. Dan beruntungnya rezekinya dapat dukungan dari yang milih, mahasiswa yang milih. Karena kan jarang-jarang kan ya orang Indonesia terus diminta jadi ya salah satu leader di entah di bagian mana kan, itu kan agak jarang. Iya. Karena sedikit juga kita di sini ya, maksudnya. Ya memang tidak terlalu banyak yang aktif di situ. Kalau saya dulu tuh ini sih waktu itu dibentuk itu kan saya sudah tahun terakhir kan. Jadi kalau misalkan saya bergabung juga nanti bayangannya akan mengganggu sih. Jadi karena saya pernah bergabung 2 kali di kepanitiaan yang Graduate Student Conference. Kalau yang tahun lalu itu kan nggak ada kan, di pending kan karena pandemi. Iya. Tahun ini akhirnya berubah jadi webinar. Tahun ini ada Mas. Nanti physical, physical. Nah, physicalnya khusus dari Singapura atau khusus NTU NIE juga, karena sebenarnya kemarin sempat kita kepikiran untuk buka untuk semua di Singapura, tapi ternyata kalau mau mengadakan event yang melibatkan intermingling gitu kan ya namanya ya, dengan komunitas yang di universitas yang lain, harus ada izin pemerintah satu, kemudian persyaratan lainnya adalah harus antara sudah divaksin pesertanya atau bisa menunjukkan hasil tes swab PCR negatif, jadi agak ribet. Susah, iya. Akhirnya ya udah kita bikin internal aja. Nah, tapi online-nya tetap masih dibuka. Nah, kayaknya kita akan adakan offline karena kan memang internal ya. Jadi dan juga karena kegiatan perkuliahan sudah kebanyakan, mungkin akan full offline kayaknya semester depan ini. Jadi ya kita ikut offline. Ya, kalau misalkan nanti bisa dibuka terus boleh ikut online kan barangkali ya teman-teman yang masih S2 atau ada yang S3 itu kan bisa ikutan. Dulu kan banyak banget yang dari Indonesia. Iya, betul, beberapa dari Indonesia ya, iya. Jadi gitu. Nanti kalau emang dibuka kita kabar-kabarin Mas. Nanti ini ya saya bantu share ke teman-teman yang lain kan. Barangkali ada yang mau. Nah, itu sedikit inilah tentang Graduate Student Club dari NIE. Jadi ya dimanapun, kapanpun itu yang namanya ketika kuliah, kalau kita ikut juga berorganisasi selalu banyak positifnya kan. Salah satunya ya dari sisi pertemanan pun agak berbeda biasanya.
Jadi kalau teman di satu organisasi itu nanti dekatnya feel-nya itu beda dengan kalau misalkan yang teman biasa kan, atau di satu kepanitiaan lah. Itu feel-nya akrabnya beda. Terus selanjutnya juga nanti kita juga bisa lebih dekat sama adminnya, ya kan? Ini adminnya masih join atau bukan? Masih, tapi sekarang advisornya langsung Dr. Chung. Banyak terjun langsung juga di okay. Iya, sering juga kita rapat langsung itu sama juga advisor. Itu juga positif itu karena kita lebih enak kalau misalkan ada kebutuhan apa tanya itu kan. Kan kita juga bantu mereka kan. Nah, itu komunikasinya lebih mudah juga. Itu salah satu keuntungannya juga. Terus yang pasti ya dari sisi pengalaman ini ya kan. Jadi soft skill-nya itu lebih terlatih kan. Apalagi kalau misalkan jadi leader kan otomatis ngomongnya juga harus lancar ya. Dan ini cocok sekali ya kalau kita lihat ke bawah sedikit ini. Jadi beberapa kali ketika saya share itu kan sedikit saya note gitu. Wah, banyak sekali yang mengapresiasi ya. Bahasa Inggrisnya luar biasa sekali. Ini faktor rezeki. Ya, rezeki. Ini kira-kira ada pengaruhnya atau tidak ketika kuliah di Amerika dulu mungkin? Oh iya, ada Mas, pasti. Apa signifikannya maksudnya? Oke, jadi sebenarnya ada pastinya namanya tes ya. Ya. Kita akan ada trial and error dong. Ya. Betul sekali. Tapi ya ini yang dimasukin adalah yang flying colors gitu, yang not so flying colorsnya nggak masuk di sini. Ya. Tapi sebelum mungkin sebagai perbandingan ya, kalau yang TOEFL IBT itu memang sebelum aku ke US, jadi memang ambil IBT karena diwajibkan untuk kuliah di sana butuh IBT dan GRE. Nah, tapi sebelum itu sempat ngambil ITP juga gitu, jadi sama dengan yang di atasnya. TOEFL ITP itu 594 gitu, dan kemudian setelah pulang dari US balik dan tes lagi sekitar 650 ini. 650 itu. Jadi memang kan itu nambahnya itu. Lumayan. Ya, karena kalau sudah 550 itu naikin sulit sekali lah. Rasanya tuh gimana ya, susah banget lah. Apalagi dari 590 jadi 650 kan. Signifikan sekali. Rezeki, Mas. Ini kata kuncinya di rezeki. Tapi emang aku hobi sih. Maksudnya dari zaman sekolah juga bahasa Inggris itu salah satu pelajaran favorit gitu. Selain matematika sebenarnya, tapi matematika lama-lama semakin susah. Ya, tapi kan kalau di ekonomi mau nggak mau lah harus berkutat dengan itu juga kan. Dan cocok sekali ya berarti ya. Matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus kan. Jadinya makin lancar lagi kemana-mananya. Nah, itu tadi saya tanya kenapa, karena kadang-kadang itu ada yang tanya gini kan. Jadi kalau ya seperti inilah, ketika saya dulu sebelum S3 itu kan saya 1 bulan kan di Singapura. Itu salah satunya juga untuk memperlancar speaking. Alasannya ya karena environment-nya di sini kan otomatis agak sulit lah kita untuk menerapkan speaking ke kehidupan sehari-hari ya. Nah, mungkin bisa sharing atau enggak? Kan sebelumnya kan sudah 590 itu kan tinggi sekali kan. Padahal kan environment-nya masih di Indonesia kan. Nah, gimana caranya untuk membiasakan itu selain karena senang tadi kan? Supaya ya setidaknya kalau keluar itu kan idealnya kan seenggak-enggaknya kan 530 kan paling tidak kan. Supaya bisa ngomong lumayan lah. Nah, supaya yang kalau misalkan ada yang kepingin juga kan untuk menaikkan ke sekitaran itu setidaknya. Dan environment kayak gini. Pas dulu aku lulus SMA sih, dulu SMA juga ada kan ya tes TOEFL juga ya. Itu memang masih di 470-an kalau nggak salah. Jadi memang masih rendah banget. Tapi memang makanya waktu di STAN itu aku ikut klub debat. Ya, gitu. Kebetulan di STAN ada. Kayaknya setiap universitas ada ya. Karena kalau aku ikut kompetisi di yang
gabungan dari universitas nasional gitu, biasanya perwakilan dari UGM juga ada. Jadi tingkatnya universitas memang itu. Iya. Bukan fakultas lagi. Iya, betul. Jadi aku tuh di STAN ikut itu, jadi beberapa kali ikut kompetisi dan sering ikut latihannya pastinya, dan itu memang beda banget antara yang dari pertama masuk. Kan kalau di debat itu kita dilatih untuk bisa ngomong terus selama 7 menit ya, durasinya 7 menit nonstop. Dari yang awalnya mungkin cuma ngomong di 1-2 menit pertama, habis itu banyakan diemnya gitu. Iya. Yang bikin awkward gitu. Iya. Sampai yang kemudian memang bisa untuk ngomong lancar selama 7 menit itu gitu, dan menjelaskan sesuatu. Jadi memang latihan di STAN English Club itu yang aku rasa banyak membantu sih. Bagus sekali sih itu tipsnya. Jarang-jarang sih dengar seperti ini kan. Ya, itu mungkin ini ya untuk yang adik-adik mahasiswa kan. Kalau misalkan ingin menaikkan untuk kemampuan bahasa Inggrisnya, ya paling mudah yaitu tadi kan. Kita maksa sendiri untuk ngomong kan. Dan ngomongnya jangan cuma 1-2 menit. Bisa di set misal 7 menit atau ikut debat tadi kan. Bisa memaksa kita untuk belajar terus. Nah, kayaknya klub kayak gini udah makin banyak ya Mas di kampus-kampus. Maksudnya conversation club itu kan biasanya ada ya. Cuma peminatnya biasanya ini kan orang-orang khusus kan. Oh gitu ya. Karena kan ini kan kadang-kadang itu mahasiswa memang sudah takut duluan kan dengan ya kayak gitu. Kadang-kadang sih. Jadi kan malah sekarang ada Toastmaster, ada, menurutku malah lebih beragam gitu. Maksudnya kalau dulu di zamanku dulu gak ada conversation club, bener-bener emang cuman debate club aja adanya gitu. Tapi wajar sih ya untuk takut duluan. Maksudnya kan kita memasuki sesuatu hal yang asing gitu ya, pasti ada nggak nyaman. Tapi kalau pengalamanku dulu senangnya adalah akhirnya yang masuk di klub debat itu, kemudian baik itu yang senior junior, kemudian akhirnya jadi kayak kita perjalanannya kurang lebih sama gitu. Oh, ketemu dia lagi. Oh, ini udah di tahap yang sama gitu. Terus juga ketemu teman-teman dari kampus lain juga. Oh, sekarang dia jadi konsultan di mana, kenal di UN atau di World Bank. Biasanya akhirnya karirnya jadi situ lagi, tapi jadi network yang bagus gitu. Jadi ya mungkin ketakutannya bisa diatasi dengan memikirkan manfaatnya. Itu bisa jadi motivasi juga itu. Salah satunya kan juga ini ya, kalau di bidang sains sendiri kan ada seperti KN MIPA itu, ya ujung-ujungnya di tingkat nasional yang lihatnya itu, oh itu lagi, itu. Iya. Tapi ketika sudah nanti lulus, itu juga banyak juga yang jadi dosen kan, itu dari awal sudah networkingnya jadi lebih bagus, karena komunikasinya lebih nyaman kan sudah. Benar. Nah itu tips yang menurut saya memang ini sangat-sangat baiklah untuk dicoba, dan jangan takut duluan ya. Kalau perasaan takut itu pasti ada kan. Tinggal gimana cara kita mau manage-nya aja kan berarti. Oke, jadi ini terakhir nih. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Ini sementara masih belum ada. Nah, untuk achievement-nya wah luar biasa ya. Jadi ada banyak sekali di sini. Salah satunya dari yang scholarship-nya kan dapat untuk untuk yang ke Georgia tadi kan yang betul 2020. Iya, karena itu gabungan scholarship-nya linkage program tadi kan, jadi yang dalam negerinya dari Kementerian Keuangan, yang luar negerinya dari USAID. Dan ini juga yang sempat disinggung barusan kan tentang yang debat tadi ya. Betul. Jadi luar biasa sekali ya. Bisa untuk inilah benar-benar jadi motivasi kan untuk kita semua kan, untuk ya setidaknya itu ini kalau di pendidikan memang kalau saya lihat tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya memang lebih tinggi kan yang dibutuhkan. Tapi meskipun demikian pun sebenarnya overall ya selain pendidikan juga tetap kita butuh kan minimal harus bisa berkomunikasi. Betul. Komunikasi aktif itu setidak-tidaknya. Dan sumber pengetahuan juga kebanyakan dalam bahasa asing ya Mas kayaknya ya. Dalam bahasa Inggris terutama. Dari dulu memang ini ya untuk
misalkan dari diploma dulu, dari sisi referensinya yang dipakai dari dosennya kebanyakan pakai buku bahasa Indonesia atau karena kan ini mesti banyak yang ini kan mahasiswa S1 atau D3 kan. Kalau yang master yang di UGM saya tahu lah itu lumayan banyak yang di FEB itu kan banyak yang pakai bahasa Inggris kan. Iya benar. Di STAN juga memang textbooknya bahasa Inggris waktu itu. Principal accounting, terus cost accounting itu nggak yang terjemahan, memang yang yang jadi acuan. Malah bagus kan dari awal sudah langsung tahu literaturnya dalam bahasa ini ya. Itu berarti ini juga kan bisa membantu juga kan ketika sudah mau studi lanjut kan bisa ngomong lebih nyaman kan salah satunya. Oke, jadi terima kasih banyak untuk Mbak Lili, itu mungkin untuk yang sesi pertama kita ya, tentang perkenalan. Nah ini silahkan kalau misalkan ada pertanyaan.